siang kami dari kelompok 10 ingin mewawancarai selaku dari komunitas Buddha di Indonesia, yaitu Mas David. Beliau merupakan mahasiswa yang mengetahui Candi Sari yang berada di Kalasan, dan juga saya ingin memperkenalkan teman saya, yaitu Jessica, Eksa, dan saya sendiri, Daniel. Langsung saja kita ke Mas David. Saya ingin bertanya Mas mengenai Candi Sari ini, untuk sejarahnya itu gimana ya? Oke. Jadi pertama-tama kalau kita bahas tentang sejarah, yang kita perlu bahas itu tentang agama Hindu Budanya yang ke Indonesia. Jadi agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan disebut jalur perdagangan sutra. Agama Hindu Buddha masuk dari sana. Dan mungkin teman-teman di sini sudah belajar di Indonesia bahwa kerajaan Mataram yang membangun candi ini adalah kerajaan nomor 3 atau nomor 4. Jadi kisahnya begini. Jadi dari pertama kali itu dimulai dari kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno itu yang membangun adalah yang disebut dengan Raja Sanjaya. Jadi Raja Sanjaya ini memiliki agama Hindu bercorak seperti kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Kalau pemimpinnya beragama Hindu, maka mayoritasnya akan memeluk agama seperti seorang rajanya. Pertama, pada abad ke-8 hanya ada kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu. Setelah Raja Sanjaya wafat, akhirnya kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Mataram kuno bercorak Buddha itu dipimpin oleh raja yang disebut Raja Salendra. Dan Mataram kuno bercorak Hindu dipimpin oleh anaknya Raja Sanjaya, Pakai, yang disebut sebagai Raja Mataram kuno, Raja Mataram kuno kedua. Jadi kisahnya begini. Pertama itu sebenarnya yang membangun Candi Sari adalah Mataram kuno bercorak Hindu. Jadi Mataram kuno bercorak Hindu itu atas anjuran dari penasehat Raja Salendra yang beragama Buddha. Jadi kisahnya ada para biksu yang bekerja di kerajaan yang dekat dengan Mataram kuno Hindu. Itu dia dekat di situ, dan atas usulan itu mereka dibuatkan suatu tempat, yaitu yang disebut dengan Candi Sari. Jadi Candi Sari itu ada tempat tinggal para biksu awalnya. Jadi situ ada tempat untuk ibaratnya saling bertemu, tempat istirahat, tempat bersinggah. Itu tujuan dari candi itu. Dan candi itu juga berjarak 10 km dari Candi Kalasan. Jadi tujuan dari candi itu dan sejarahnya gitu. Jadi tujuan candi itu sebagai tempat tinggal para biksu. Gimana sih orang-orang zaman sekarang tahu kalau itu tempat itu sebagai tempat para biksu? Karena dalam Prasasti Kalasan itu dijelaskan fungsi dari Candi Sari itu seperti apa. Mungkin ada tambahan dari Ega? Saya mau nanya nih Mas, kan dari cerita yang tadi dijelaskan bahwa tentang sejarah dan lain-lain, saya ingin bertanya untuk awal mula pembangunan Candi Sari tersendiri itu seperti apa? Oke. Seperti yang tadi sudah jelaskan ya. Jadi tadi kan ada kisah tentang dua kerajaan ini. Jadi secara jelasnya ya. Jadi waktu abad ke-8 itu dua raja ini, yaitu pakai Raja Mataram kuno itu yang kedua, dan Raja Salendra itu membangun candi. Contohnya aja, Raja Salendra itu membangun Borobudur, sedangkan Raja Mataram kuno kedua ini dia membangun Prambanan. Nah, mereka tidak hanya membangun candi-candi yang kita tahu seperti Raja Salendra bangun Pawon, Mendut, itu mereka bangun gitu. Jadi kisahnya gini, waktu itu para biksu itu kan bekerja membangun suatu kan sini, dan mereka tidak punya tempat tinggal. Makanya sang
penasehat dari Raja Salendra mengusulkan kepada Raja Mataram kuno kedua untuk membangun tempat singgah, tempat untuk istirahat para biksu ini. Karena mereka pada dasarnya kan belum punya tempat, apalagi biksu itu secara zaman dahulu mereka itu nggak punya rumah, mereka tinggal di antara kuil atau di candi. Nah, jadi dari usulan itu makanya dibuatlah candi. Jadi candi itu punya arsitektur yang karena itu dibangun oleh kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu, makanya dia ada gabungan antara agama Hindu. Karena yang membuatnya itu dari kerajaan Hindu. Terus dia juga bercorak Buddha, karena itu kan tempat untuk para biksu kan. Biksu itu kan agamanya Buddha. Dan juga ada corak Jawa. Di sana juga ada disebut dengan 36 patung. Itu adalah patung Bodhisattva. Jadi Bodhisattva itu apa sih? Bodhisattva itu adalah calon Buddha. Masuk calon Buddha sih gimana? Jadi gini dijelasinnya. Kalau Buddha itu adalah yang disebut orang yang tercerahkan atau orang tercerahkan dalam bahasa Pali. Jadi kalau dia udah Buddha, berarti dia udah mencapai nirvana. Dan kalau dia udah nyampe surga atau nirvana tadi, dia kan nggak bisa membantu tugas manusia lagi. Sedangkan Bodhisattva itu adalah ibaratnya gini, dia nggak mau naik surga, tapi mau membantu umat manusia. Gitu. Di situ ada 36 patung kalau nggak salah tentang Bodhisattva itu tentang Buddha. Oke, dari Exra ada tambahan? Sama itu masuk waktu di karakteristik bangunan saya kan masuk itu seperti ada jendela satu di atas, tapi saya nggak bisa melihat lantai 2-nya gimana ya itu di bangunan. Jadi gini, kalau kita bisa lihat itu sebenarnya ukuran nasi kan 17 kali 10 kan. Iya. Nah, sebenarnya itu kan ada beberapa banyak nih. Nah, sebenarnya itu kan ada jendela di atas sama jendela sini kan. Nah, sebenarnya zaman dahulu itu dibuat bertingkat jadi 2 dengan penopang kayu. Jadi itu sebenarnya misalnya ini ada 3 nih. Jadi 3 itu tumpuk 2, jadi 6. Jadi tempat itu emang dibuat untuk tumpuk 2 agar biar para biksu itu bisa berkumpul. Mungkin karena kalau candi itu kan nggak terlalu besar nih. Iya. Mungkin ditumpuk 2 agar banyak biksu yang bisa datang dan bekerja dan lain-lain. Mungkin itu alasannya. Sama itu Mas, kalau tadi kan bilangnya kalau di Candi Sari ini tempat peristirahatannya para biksu. Sedangkan Candi Kasan itu tempat pengujian, kira-kira yang dipuja di Candi Kasan itu apa? Yang dipuja ya, ingat bukan disembah, dipuja. Oke? Jadi konteksnya kalau dipuja artinya dia memuja-mujakan, mengagung-agungkan. Dia bukan menyembah ya. Jadi kalau ada orang bilang kita menyembah Dewi Tara, itu enggak. Jadi sebenarnya kita hanya memuja, mengagung-agungkan namanya. Jadi yang disembah, bukan sembah, dipuja di Candi Kalasan itu adalah Dewi Tara. Dewi Tara, jadi gini kisahnya. Kalau kalian pernah dengar nama Bodhisattva yang disebut Alkoteswara itu kayak gini. Mungkin kalian belum pernah dengar ya. Jadi Alkoteswara itu kenal Kuan Im nggak? Kuan Im kenal. Nah, Kuan Im itu adalah Kuan Im tadi, nama lainnya adalah Bodhisattva Alkoteswara. Nah, Dewi Tara itu adalah membantu dari tugas Alkoteswara. Oke, jadi kenapa sih Dewi Tara ini benar-benar diagungkan? Karena Dewi Tara ini adalah satu, mereka mungkin dalam ajaran kami Dewi Tara membantu dalam menyeberangi laut dan dia disebut dengan Dewi Kebebasan, simbol. Jadi dia hanya diagungkan karena secara tidak langsung dia turun. Kan Bodhisattva itu kan biasanya menjelma menjadi manusia. Dia udah turun berapa kali untuk membantu umat manusia. Jadi kami mengagungkannya karena jasa beliau. Jadi dia tuh sebenarnya Bodhisattva yang Buddha yang nggak mau naik ke atas tuhan, karena Bodhisattva itu salam Buddha. Oke, kalau untuk ini Mas, candi ini kan berbeda-beda nih, ada Candi Sari, ada Candi Kalasan, juga Candi Borobudur. Ada nggak sih Mas kayak acara keagamaan itu berbeda tiap candinya itu? Jadi gini, kalau di acara keagamaan biasanya gini, kebanyakan
acara agama di agama Buddha itu kebanyakan berada di Borobudur. Itu pasti kebanyakan. Tapi beberapa, contoh nih, ada meditasi yang dilakukan di Pawon atau Mendut. Itu ada beberapa. Tapi kalau pengalaman saya bahwa Candi Sari belum pernah, atau saya yang nggak tahu ya. Tapi setahu saya bahwa Candi Sari belum pernah ada kegiatan keagamaan. Kegiatan agamaan itu apa sih? Mungkin berdoa belum ada. Kayak di Borobudur kalian udah tahu kan, berdoa yang dia di tengah. Berdoa nggak ada. Dan ada juga kegiatan meditasi. Mungkin meditasi banyak di Pawon dan Mendut. Selama saya menjadi Buddha, saya belum pernah dengar bahwa ada kegiatan keagamaan di Candi Sari itu sendiri. Kayak gini Mas, kan dari sekian banyak cerita tentang Candi Sari. Nah soal tadi juga udah dikulik soal campuran gaya arsitektur. Nah saya ingin bertanya nih soal campuran gaya arsitektur yang mungkin ada hubungannya sama pembangunan. Ada campuran kayak stupa atau arca atau relief yang Mas tahu nih soal Candi Sari. Jadi gini, biasanya candi yang bercorak agama Buddha itu dia milik arca. Mungkin di belakang kita itu ada ya arca itu. Arca itu kayak ini, berbeda dengan candi bercorak Hindu. Dia biasanya antara trata itu yang dibalik jadi kucuk. Kalau kalian pernah ke Prambanan itu bisa melihat maksudnya kucuk-kucukannya mereka itu bentuknya beda. Pertama, kedua mungkin semua candi sama ya. Di situ kan terdapat banyak relief ya. Ada yang relief dari Galaktis itu. Itu relief itu mungkin tadi kan perbedaan. Mungkin perbedaannya bukan dari corak tapi dari kisah biasanya. Nah di sana itu mengkisahkan tentang keseharian para biksu-biksu itu di sana. Jadi di dalam itu kan candi nih, candi. Nah di pinggir-pinggirnya kan ada kayak lukisan-lukisan nih. Nah zaman dahulu orang menjelaskan ke orang lain itu menggunakan relief tadi. Jadi relief itu secara ini digunakan untuk menjelaskan kepada orang lain keseharian Buddha dan lain-lain. Mungkin dari segi arsitektur itu. Tapi kalau misalnya yang tadi bilang yang perbedaan tadi, kan udah dibilang bahwa candi itu bercorak Hindu dan Buddha dan sedikit Jawa. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Oke, kita ada yang mau ditambahin? Saya jadi sedikit penasaran perihal perbudayaan ya. Kalau saya punya teman dia itu kelihatan enggan sekali makan daging, itu kenapa bisa begitu ya? Oke, jadi mungkin kita mengulik dari tadi sudah cerita tentang Candi Prambanan ya. Candi Sari ya. Candi Sari itu kan bergor agama Buddha. Mungkin saudara Eksa mungkin penasaran ya tentang apa sih Buddha itu. Jadi gini, mungkin saya akan menjelaskan kisahnya aja ya. Mungkin kan kita bahas tentang Candi Sari nih. Ya mungkin kan kita nggak lengkap membahas tentang kisah Buddha secara singkat. Oke. Jadi gini, Buddha itu dalam bahasa Sanskerta tadi yang saya sudah bilang, itu artinya yang tersadar atau yang tercerahkan. Oke. Nah, jadi kisahnya diawali oleh Pangeran Siddhartha Gautama. Arti kata Siddhartha Gautama sendiri itu adalah yang mencapai tujuannya. Nah, dari kisah ini Siddhartha kan ibaratnya mungkin kalian udah pernah dengar tentang kisah Siddhartha Gautama. Ada yang belum? Jadi Siddhartha Gautama itu pangeran. Jadi pangeran yang melihat 4 siklus. Lahir, tua, sakit, mati. Dia melihat 4 siklus itu. Nah, dari 4 ini dia tercerahkan. Makanya waktu dia melakukan perjalanan spiritual dan lain-lain. Nah, dalam perjalanannya dia mendapatkan pencerahan. Jadi pencerahannya itu dalam disebut dengan 5 sila Buddhis. Jadi 5 sila Buddhis ini, kenapa orang Buddhis itu dilarang makan hewan? Sama kayak India kan, India dilarang makan sapi. Tapi kalau Buddhis itu rata-rata hewan itu nggak boleh dimakan. Karena gini, Buddha kan udah tercerahkan nih. Jadi dia mendapatkan pemahaman bahwa dengan konsep reinkarnasi, dengan konsep welas asih. Jadi Sang Buddha itu menganjurkan
Ingat, Sang Buddha menganjurkan bahwa kita harus memutuskan karma. Karena kan dalam agama Buddha ini dipercaya bahwa manusia itu bereinkarnasi bukan hanya menjadi manusia. Manusia bereinkarnasi menjadi hewan juga. Kita nggak memakan hewan atau ini membantu, maksudnya menjaga kita tetap belas asih gitu. Oke. Jadi ini mas, saya juga masih penasaran. Kalau untuk Candi Sari ini ada hubungannya berarti ya dengan Candi yang Kalasan? Soalnya kan jaraknya dekat nih dengan Candi Kalasan. Itu ada hubungannya nggak? Kayak di Candi Sari kan seperti yang mas bilang itu tempatnya kayak untuk tempat tinggalnya biksu gitu. Kalau untuk di Candi Kalasannya seperti itu juga atau ada persamaan atau perbedaan dari tempat itu? Gini, kan tadi dibilang ya, dari Candi Kalasan sama Candi Sari itu ada perbedaan. Kalau Candi Kalasan itu dari tujuan aja udah beda. Jadi Candi Kalasan itu tempat pemujaan, tempat agama. Sedangkan Candi Sari itu sebagai tempat para biksu tinggal, berkumpul, istirahat gitu. Itu pertama udah beda. Terus mungkin dari segi kegunaan ya. Kegunaannya kan kita lihat dari kisah tadi kan, bahwa Raja Mataram kuno yang bercorak Hindu tadi cuman membuat itu karena ada pekerjaan dari biksu-biksu tadi. Sedangkan yang Kalasan itu memang untuk keagamaan. Dan Candi Kalasan adalah candi tertua di Yogyakarta. Gini mas, untuk biasanya kan sekarang tuh udah zamannya ya, kalau misalkan kita ke tempat yang bersejarah ataupun ke candi-candi, pakaiannya gitu. Nah, bagaimana untuk pakaian dari keagamaan Buddha? Atau sekarang udah seperti zaman sekarang pakaiannya, atau mungkin mereka masih memakai pakaian-pakaian Buddha yang mungkin pada orang-orang di luar sana yang tahu gitu. Gimana mas? Mungkin tadi menyinggung soal cara berpakaian. Iya. Kalau kita menyinggung tentang cara berpakaian, berarti kita harus menyinggung juga tradisi. Setiap aliran Buddha, jadi kalau saudara yang lain searching di Google, aliran Buddha itu mungkin secara googling ya, itu mungkin 3 yang paling besar: Theravada, Mahayana, yang satu lagi aliran yang campuran. Kalau Theravada menetapkan ini bahwa Buddha itu nggak boleh tetap harus berjalan terus ini. Nah, Mahayana itu yang udah modern, ada yang satu gabungan. Nah, tadi cara berpakaian. Jadi kalau cara berpakaian, kalau Theravada itu pasti mengikuti, kan tadi yang udah saya bilang, Theravada itu aliran yang menetapkan tetap Buddha harus tetap ibaratnya pakai sendal dan lain-lain kan, dia harus pakai selempang. Jadi Buddha itu kalau kalian pernah lihat biksu botak, dia melepaskan rambutnya, terus dia punya selempang, itu alirannya Theravada. Dia masih mengikuti kepercayaan lama. Tapi kalau Mahayana itu udah mengikuti tradisi dan modernisasi gitu ibaratnya. Mereka memakai baju yang sesuai dengan budaya yang mereka campurkan. Jadi gini mas, kan dari semua penjelasan tadi ya soal Candi Sari, pembangunan dan lain-lain, gimana nih soal fasilitas yang memadai di Candi Sari, sama tiket masuknya berapa sih yang buat kita bukan? Ini mungkin sekaligus promosi ya. Jadi dari harga dulu ya. Ya. Jadi dari harga masuk candi itu sendiri, kalau untuk kita lokal yang ingin belajar budaya tentang Buddha, tentang tempat tinggal biksu, itu harganya 6.000. Tapi mungkin di sini ada mancanegara yang nonton juga, harganya Rp15.000. Oke. Tadi kita lanjut ke fasilitasnya. Jadi dalam fasilitas yang disediakan di dalam Candi Sari itu pertama itu toilet. Karena apa? Karena kan tempat itu jauh dari pemukiman. Oke. Pertama toilet. Yang kedua yang disediakan adalah tempat sampah. Jadi di sana itu harus menjaga kebersihan karena itu merupakan cagar budaya. Oke. Yang ketiga adalah tempat parkir. Karena di sini mungkin teman-teman di sini ya. Jadi mungkin di sini kesana kan jauh dari perkotaan kan. Nggak mungkin kan jalan kaki. Jadi Candi Sari juga menyediakan tempat untuk menaruh kendaraan kita.
dan juga di sana juga disediakan tempat duduk. Jadi kan Candi Sari ini dari kata namanya aja Sari. Sari itu artinya keindahan. Kenapa bisa disebut Candi Sari tadi? Itu karena candi itu begitu indah dengan corak-coraknya dan lain-lain. Jadi mungkin di sini juga pihak dari Candi Sari juga menyediakan tempat duduk untuk teman-teman melihat atau mengagumi keindahan dari candi tersebut. Oke. Terus gimana nih Mas, dari fasilitas yang ada, apakah fasilitas ini dapat memadai untuk menjadi tempat wisata, untuk bisa menarik perhatian wisatawan maupun lokal ataupun mancanegara? Karena kita tahu bersama kan, kalau misalkan candi-candi di Indonesia, terutama di candi di Yogyakarta ini sangat banyak dan itu beragam. Di sana juga udah banyak nih turis-turis yang datang ataupun mancanegara atau lokal yang datang. Gimana untuk Candi Sari tersendiri ini? Karena jujur saya kan mungkin Candi Sari ini lumayan jauh dari pemukiman, belum banyak orang ketahui. Bagaimana nih? Apakah ini memungkinkan untuk menjadi daya tarik wisatawan? Menurut saya sangat mungkin ya. Maupun lokal maupun mancanegara itu sangat mungkin karena di sini Candi Sari adalah cagar budaya. Cagar budaya ini kayak gini jadinya. Jadi Candi Sari merupakan kita bisa belajar langsung dari candi itu. Jadi kan Candi Sari itu kan tujuan dibangunnya adalah tempat para tinggal para biksu-biksu kan. Jadi secara langsung kalau kita ke Candi Sari atau kita ke sana itu kita bisa belajar secara langsung nih tentang arsitekturnya mereka bangun gimana. Terus juga kita bisa tahu aktivitas-aktivitas para biksu zaman dahulu. Jadi aktivitasnya seperti meditasi, seperti bicara dan lain-lain, tempat singgah dan lain. Kita bisa tahu dari sana. Jadi itu sangat memungkinkan. Menurut saya Candi Sari itu perlu dikunjungi karena menurut saya sekarang itu budaya atau lagi ibaratnya peninggalan budaya itu kita mungkin kurang ya, ibaratnya kurang. Jadi kita seharusnya itu datang ke tempat bersejarah dan memahami agar itu tidak luput. Karena gini, kalau candi itu sampai tidak ibaratnya dikunjungi atau ini lama-kelamaan akan dilupakan. Karena Candi Sari tidak sebesar Candi Borobudur yang memiliki hampir perharinya itu 1.500-an atau berapa. Itu kan enggak seperti Candi Borobudur yang banyak ya. Jadi seharusnya kita dengan cara ibaratnya melestarikannya dengan kita datang ke sana dan kita mempelajari, mengagumi, kita melihat gimana sih orang dulu bangun. Kalau menurut saya untuk wisatawan mancanegara itu sangat penting karena menurut saya budaya mereka dan budaya kita itu berbeda kan. Jadi budaya mereka itu kita sudah tahu kan, dan kerajaan dan lain-lain itu nggak ada candi-candinya kan. Mungkin mereka itu tertarik, tetapi karena Candi Sari ini mungkin candi di Jogja ini banyak, jadi mungkin tertutup dengan candi-candi yang lain seperti Candi Prambanan dan lain-lain. Oh, kesannya jadi kayak hidden gems gitu ya? Ya benar. Jadi candi itu, kok nggak tahu anjir? Apa? Kok nggak tahu? Apa? Jalan aja. Tidak, dia tahu, cok. Lanjut aja. Siapa yang ketawa? Lanjut. Nggak tahu dia kenapa. Lanjut apa? Gak apa, nanti kita potong aja hidden gems. Kan nanti kan aku udah ngomong hidden gems tuh. Iya, Apa? lanjut. Nanti potong pas jangan jawab. Jadi sebenarnya Candi Sari itu sebenarnya candi yang bagus. Seperti katanya kan yang di awal kenapa namanya jadi Candi Sari kan. Tapi karena di Jogja ini dari zaman kerajaan Mataram kuno, yaitu Raja Salendra dan Raja Mataram kedua yang bercalfindi, mereka itu membuat banyak sekali candi. Contohnya kayak Candi Mendut, Pawon dan lain-lain. Ibaratnya tempat bersejarah itu banyak. Jadi Candi Sari ini sebenarnya ada tempat yang bagus, tapi dia tertutup oleh seperti Candi Prambanan dan candi-candi yang lain. Sebenarnya untuk budaya dan kita juga sebenarnya Candi Sari ini dia berbeda dari candi yang lain. Jadi kalau Candi Borobudur, ini teman-teman ada yang sudah sana atau Prambanan, dia mengisahkan tentang kapal, buah-buahan dan lain-lain dalam reliefnya. Sedangkan Candi Sari ini menceritakan tentang lain, tentang apa? Dia menceritakan tentang biksu-biksu yang tinggal di sana. Jadi kegiatan sehari-hari si biksu ini dia menceritakan di situ.
Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di website. Tadi Mas sempat nyinggung kalau itu tempat tinggalnya biksu-biksu gitu ya. Kami pernah ke sana tapi udah kayak nggak emang dipakai tempat tinggal biksu lagi. Itu kemungkinan biksu tinggal di mana sekarang biksu yang ada di daerah gitu. Oke, jadi gini, seperti perkembangan zaman dahulu Buddha itu hidup di ibaratnya biara, di candi dan lain-lain kan, hidup di hutan dan lain-lain. Tapi untuk sekarang para biksu ini, biksu itu sebenarnya nggak ada tempat singgah, nggak ada rumah dan lain-lain, karena dia emang mengabdi kepada Tuhan kan, untuk menyebarkan agama. Jadi biasanya biksu ini tinggal di yang disebut dengan viara. Viara adalah tempat untuk agama Buddha. Jadi tempat ibadah kami, yaitu tempat atau perkumpulan kami untuk melakukan ibadah, viara itu adalah tempat para tinggal para biksu. Jadi biksu singgah, biksu itu kan tadi Candi Taman Sari itu sebagai tempat tinggal untuk pekerjaan kan. Nah sedangkan zaman sekarang biksu itu biasanya tinggal atau singgah itu di viara, nggak lagi di candi. Karena kita bisa lihat juga satu candi itu memang udah ibaratnya udah lama kan, udah terbengkalai juga kan. Dari zaman kan ada waktu zaman itu tidak kan dari luput. Jadi zaman abad 7 Masehi seperti candi yang lain kan. Dia ibaratnya ditemukan waktu 1900 berapa gitu. Nah, jadi itu sudah nggak ada lagi, dan beberapa juga di arsitekturnya itu kan kayak nggak cocok lagi kan. Nah, jadi sekarang para biksu atau bisa disebut bante atau pandita terserah itu tinggalnya itu di viara sekarang. Jadi viara itu kayak rumah dan lain-lain itu sudah campur. Apakah biksu itu menetap di viara itu atau bisa berpindah-pindah? Jadi tergantung ya. Pertama ada biksu yang menetap. Menetapnya gini, contoh gini. Kan ibaratnya gini. Suatu daerah itu butuh guru penerang kan, butuh orang yang paham ya. Jadi biasanya kalau biksu itu menetap, memang dia ingin ibaratnya menyebarkan, ingin menerangi, kayak ingin membabarkan dharma di situ. Tapi beberapa biksu juga, kebanyakan nih, pernah kalian lihat yang waktu acara Waisak ada biksu berjalan kaki? Oh iya, itu sempat saya di Bali ada yang sampai ke Bali kan? juga. Nah itu jalan kaki. Nah itu adalah biksu yang tidak menetap, sama kayak biksu-biksu lain yang diundang. Mereka nggak menetap. Nanti hari ini di Palembang, nanti hari ini Surabaya, nanti hari ini di ini. Jadi rata-rata biksu itu nggak menetap. Tapi beberapa ada yang menetap karena yang menyebarkan dharma di sini. Ini Mas, saya masih penasaran nih, gimana sih cara ibadah dari agama Buddha ini? Seperti tadi sudah dijelaskan, ada hari raya seperti hari raya Waisak, itu seperti apa ya Mas? Jadi gini, sebenarnya mungkin kita balik yang ke tempat awal ya, dari penjelasan awal, bahwasanya Buddha itu kan bahkan pertama kali dia bercampur dengan corak agama Hindu yang dewa-dewi tadi. Jadi Buddha memiliki banyak sekali tata cara keagamaan. Jadi sangat banyak, karena Buddha itu akan mengkulturisasi budaya yang ada di sekitarnya atau budaya mereka tempat singgah. Mungkin secara ini aja ya yang saya sering. Jadi saya sering biasanya cara ibadah kami adalah menggunakan rupang. Rupang itu patung, tapi dia bukan patung loh. Rupang itu kayak wujud sang Buddha. Rupang, oke? Rupang. Biasanya kami ada rupang Buddha. Terus kami memberikan pertama itu kayak persembahan, tapi itu bukan persembahan, itu kayak simbolis saja. Contoh nih, kami memberikan buah dan lain-lain. Itu kami mengsimboliskan aja. Contohnya kayak buah ini warnanya cerah, kayak itu kami simboliskan bahwa ini harus cerah dan lain-lain. Itu simbolis, itu ibaratnya kayak wujud penyerahan kami. Oke? Tapi kami juga memakai garu. Kalau kalian pelajari di India itu nggak ada yang pakai garu kan? Kalau kalian belajar kan, itu adalah wujud dari percampuran budaya tadi. Jadi kami sembahyang menggunakan garu juga. Jadi biasanya kami sembahyang itu dipimpin oleh satu orang bante atau satu orang ini, dia akan membacakan dan kami akan
ibaratnya melakukan gerakan. Kayaknya gerakannya nggak usah ditiru. Kayaknya ini agak ini ya. Oke. Kalau mau nanti ke Viara sendiri lihat. Ada tambahan lagi dari Kak Ibu? Saya coba aku udah pernah cukup puas sih. Cukup puas dengan semua penjelasan. Kami, saya mewakili dari kelompok 10 ini sudah merasa puas dari penjelasan dari Mas David. Ya. Terima kasih kepada Mas David telah menemani Meluangkan kami, waktu. meluangkan waktu untuk wawancara kami mengenai agama Buddha melalui Candi Sari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat Mas David. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe.